Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arindia. Now I want to presenting my reason about the subtitling. The first is the definition of subtitling. The definition based on Chiaro. In subtitling, subtitling is the rendering in a different language of verbal message in filmic media in shape of one or more lines of written text presented on the screen in sync with the original written message. Jadi, menurut Chiaro, subtitling ini merupakan jenis penerjemahan yang mengalihbahasakan dialog-dialog dalam film atau bahasa verbal ke dalam teks tertulis yang ditampilkan ketika film diputar. Definisi selanjutnya dipaparkan oleh Becker dan Sal dan H. Menurut mereka, subtitling merupakan teks tertulis yang diletakkan di atas rekaman gambar-gambar pada saat gambar audiovisualnya diputar. Dan yang terakhir, pengertian yang dipaparkan atau menurut Neves. Based on Neves, the subtitling is the process of converting the audio content of the television broadcast, webcast, film, video, CD-ROM, DVD, live event, and other productions into the text which is displayed on a screen monitor. Jadi, menurut Neves ini, subtitling tidak hanya dilakukan pada film, tapi semua produk audiovisual. Jadi, dalam subtitling harus memperhatikan juga aspek gambar film, suara, budaya, dan pesan agar poin-poin tersebut bisa bersama-sama untuk membangun suatu makna yang sesuai dengan film atau produk audiovisual yang diterjemahkan atau disubtitling. Kemudian I want to tell about the process of subtitling. Dalam proses subtitling melibatkan adanya pertimbangan teknis yang akan mempengaruhi proses penerjemahan yang sebenarnya. In the process of subtitling based on Chiaro, there are 3 steps. Step pertama yaitu tahap penandaan. Dalam tahap penandaan ini, transkrip dialog akan ditandai mana bagian awal dan akhirnya dengan memperhitungkan panjang subtitle sesuai durasi. Kemudian di tahap penerjemahan, dalam tahap penerjemahan ini tidak hanya berusaha mengungkap makna teks yang tersurat, namun makna teks yang tersirat dari gambar dan konteks yang terlihat pada layar. Kemudian dalam tahap penerjemahan juga memperhitungkan faktor budaya dan pilihan kata dalam subtitling di tahap penerjemahan ini menyesuaikan keterbatasan ruang media dan juga bacaan oleh penonton. Maka panjang dari teks subtitling harus dibatasi. Kemudian untuk tahap yang terakhir adalah tahap penyelarasan. Tahap penyelarasan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penyunting. Tugas dari penyunting yaitu menyempurnakan hasil subtitle, mengecek aspek kebahasaan dan teknis. Yang terakhir adalah jenis-jenis subtitling. Jadi dalam subtitle terdapat 2 jenis yaitu interlingual dan juga intralingual. Interlingual sendiri merupakan bentuk subtitle yang lebih umum dan penerjemahan ini merupakan penerjemahan teknis verbal ke dalam bentuk tulisan, teks verbal ke dalam bentuk tulis ke dalam bahasa yang berbeda. Dan tujuan dari subtitle interlingual yaitu membantu atau menjembatani orang yang tidak memahami bahasa sumber. Yang kemudian jenis yang kedua yaitu jenis intralingual. Subtitle ini merupakan penerjemahan teks verbal ke teks tertulis dengan bahasa yang sama. Hal tersebut digunakan untuk kelompok minoritas, misal para imigran yang bermaksud untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa. Subtitle intralingual ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran bahasa kedua,
dan membantu orang yang tunarungu. Okay, next is subtitling for the deaf and hard of hearing, or SDH. Subtitling for the deaf and hard of hearing is a development of subtitle translation techniques intended for people who have hearing loss or deafness. However, in its development, SDH is widely applied in the second discussion learning. SDH, also known as closed subtitle. Jadi, subtitling for the deaf and hard of hearing merupakan pengembangan dari teknik penerjemahan subtitle yang ditujukan bagi orang yang memiliki kekurangan dalam pendengaran atau biasa kita sebut dengan tunarungu. Untuk di masa saat ini, perkembangan SDH sudah banyak diaplikasikan dalam pembelajaran untuk bahasa kedua. Di SDH seringkali juga disebut dengan closed subtitle. Disebut closed karena terjemahan ini biasanya bersifat opsional atau pilihan. Penonton dapat memilih untuk menayangkan subtitle tersebut atau tidak. Dan juga SDH ini hanya bisa diakses di beberapa pesawat televisi karena belum semua pesawat televisi sudah menyediakan SDH. Open subtitle tidak dapat dipilih atau dihilangkan oleh penonton. Subtitle ini menyertai film asing yang ditayangkan dengan menampilkan suara aslinya. Format SDH berbeda dengan format untuk penerjemahan interlingual lainnya. The aim of SDH is to help deaf people to get the same experience as people listen to audiovisual products. In other words, SDH is also called trans-adaptation, where in trans-adaptation we do translation, transfer, adaptation tailored to the special needs of the deaf group, according to Neves 2008. Jadi, karena tujuan dari SDH sendiri adalah untuk membantu orang tunarungu atau untuk mendapatkan pengalaman sebagaimana seseorang yang memiliki pendengaran itu yang normal menonton produk audiovisual. Oleh karena itu, di dalam SDH teks yang ditampilkan pada layar tidak hanya dialog percakapan saja, melainkan juga deskripsi dari fitur-fitur yang lain yang tidak dapat didengar oleh penontonnya. Di next selanjutnya akan saya jelaskan fitur-fitur lain tersebut. Nah, ini dari gambar from the picture beside, we know that is the example of the textual features. Jadi kayak ada ekspresi yang dituliskan di sana seperti loving, itu artinya dalam video tersebut seseorang yang berada di dalam video tersebut itu sedang tertawa. Jadi so the viewers or audience know that apa kejadian yang sedang terjadi itu adalah sedang tertawa, walaupun mereka tidak dapat mendengar tawa yang sedang terjadi dalam video tersebut. Dalam SDH, teks subtitle menampilkan identitas karakter yang sedang berbicara, dialog pembicaraannya, suasana perasaan karakternya, dan suara, latar, dan musik yang melingkupinya. In SDH, subtitles show the identity of the character talking, the dialogue or the conversation, the atmosphere of the character feeling, and the background sound that surrounds it. Okay, next is another types of SDH are interlingual, prepared, live, and etc. Another example of the textual features like suara langkah kaki. Biasanya dalam sebuah video atau sebuah film itu menampilkan subtitle yang menjelaskan bahwa adegan yang sedang terjadi adalah seseorang sedang melangkahkan kakinya atau seseorang sedang berlari, seperti itu. The language used must be able to accommodate the first is technical limitation, textual features, intersemiotica transfer, and actual written speech setting. It's according to Neves 2008. Okay, next is
The strengths and weakness of SDH. The strengths of SDH is, the first one is lower workmanship cost than dubbing. So, pengerjaan subtitling ini memerlukan biaya yang lebih sedikit daripada dubbing, sehingga itu memudahkan pekerjanya. And then the second one, it's only take a short time to work on. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat subtitling ini lebih singkat daripada dubbing atau yang lainnya. And then the subtitling can be aesthetic and artistic aspect of short text. Subtitling ditayangkan bersamaan dengan dialog asli dalam film. Nuansa dalam film dapat diakses oleh penonton. Jadi, itu menjadikan subtitling lebih mampu menjembatani aspek estetik dan artistik dari teks sumbernya. It's according to Baker and Saldanha 2008. And then, for the weakness, we know that the display of translated text that coincides with the original verbal text allows viewers with knowledge of the source language and culture to recognize error in translation. From the audience side, the audience should concentrate more on paying attention to the images and writing and enjoying the movie. So, the weakness of subtitling is penayangan teks terjemahan yang bersamaan dengan teks verbal aslinya memungkinkan penonton yang memiliki pengetahuan terhadap bahasa dan budaya sumber mengenali kesalahan dalam penerjemahan. Dari sisi penonton harus lebih berkonsentrasi untuk memperhatikan gambar dan tulisan dalam menikmati tayangan film. Jadi, kelemahannya jika seseorang sudah mengetahui bahasa dan budaya yang digunakan dalam translate atau subtitle yang ada dalam suatu video, maka itu akan memudahkan audiens untuk menemukan kesalahan dalam penerjemahan. Dan untuk audiensnya sendiri, itu apabila dia itu memerlukan konsentrasi yang tinggi untuk memperhatikan gambar dan tulisan dalam menikmati film. Jadi dia tidak bisa hanya terfokus dengan adegan-adegan yang terjadi, karena dia harus memfokuskan diri juga untuk mengetahui percakapan apa yang sedang terjadi. Bab selanjutnya adalah standar subtitling. Menurut para Marta, dia itu menyebutkan bahwa ada 4 media yang berperan dalam penerjemahan subtitle. Yang pertama adalah Verbal Auditory Channel atau VAC yang meliputi dialog, berbagai suara latar seperti misalnya adalah sebuah lirik lagu. Nah, yang kedua adalah Non-Verbal Auditory Channel. Nah, di dalamnya ini terdapat suara-suara alami, suara efek, dan musik. Yang ketiga adalah Verbal Visual Channel, ini adalah gabungan dari subtitle dengan teks tertulis yang ada di dalam film tersebut. Nah, contohnya itu adalah surat, poster, buku, surat kabar, grafiti, ataupun iklan. Dan yang terakhir adalah non-verbal visual channel yang meliputi gambar-gambar, posisi kamera, gerakan, dan pengeditan yang mengatur plot, mood dalam film. Dari beberapa media yang berperan dalam penerjemahan subtitle ini, ada beberapa standar menurut standar atau parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah layout. Jadi yang harus diperhatikan dalam layout itu antara lain itu seperti posisi subtitle harus di tengah, dan jumlah maksimum subtitle itu ada 2 baris. Subtitle yang hanya terdiri dari 1 baris diletakkan di layar bagian bawah. Teks subtitle harus diletakkan di bagian tengah. Jadi teksnya itu harus diletakkan di bagian tengah, tidak boleh miring ke kanan ataupun miring ke kiri gitu. Nah,
maksimum ada 35 karakter. Nah, ini ada contohnya. HALO itu dihitung 5 karakter. Yang HALO titik itu dihitung 5 karakter. H1, A1, L1, O1 dan titik 1. Jadinya ada 5 karakter. Nah, font sans serif seperti Helvetica dan Arial itu lebih baik digunakan untuk memudahkan membaca. Nah, subtitle itu lebih baik berwarna putih pucat. Dan jangan meletakkan subtitle di atas tulisan yang ada dalam film, seperti informasi atau setting tempat atau waktu. Nah, selain layout juga ada durasi dalam penayangan subtitle itu sendiri. Durasinya itu yang pertama maksimum 6 detik untuk subtitle yang terdiri dari 2 baris penuh. Nah, selanjutnya itu maksimum 3 detik untuk durasi subtitle yang terdiri dari 1 baris penuh. Jadi setengahnya. Nah, selanjutnya maksimum 1,5 detik untuk subtitle yang terdiri hanya 1 kata. 0,25 detik untuk interval antar subtitle. Jangan pernah meninggalkan subtitle selama 2 detik pada setiap akhir perkataan. Memasukkan 0,25 detik untuk break di antara 2 subtitle yang muncul bersautan. Untuk 2 baris subtitle, munculkan dulu baris yang pertama dan yang kedua, baru baris yang kedua. Setelah baris kedua muncul, baris pertama harus tetap dimunculkan. Jadi subtitle di selanjutnya, kata selanjutnya. Selain itu ada juga tanda baca dan abjad. Untuk 3 titik harus dituliskan di layar apabila sebuah subtitle itu belum selesai dan dilanjutkan ke subtitle selanjutnya. Nah, untuk subtitle itu mengikuti setelahnya diawali dengan huruf kapital. Subtitle harus diakhiri dengan tanda titik yang menandakan untuk berhenti. Nah, selanjutnya gunakan garis strip atau strip untuk menandakan penggantian dialog. Nah, gunakan tanda kurung yang ada dijelaskan di PPT itu untuk memberikan penjelasan terhadap kata atau frasa yang membutuhkan penjelasan. Diletakkan setelah frasa atau kata yang membutuhkan penjelasan tersebut. Nah, biasanya itu ada istilah-istilah ilmiah ataupun istilah yang menurut orang-orang tuh belum diketahui, yang belum orang biasa aja. Selanjutnya itu mengenai suntingan teks sasaran. Yang pertama itu merubah 1 baris subtitle yang panjang menjadi 2 baris dengan memotongnya dengan baik. Jadi pemotongan subtitle itu sangat dianjurkan. Contohnya ya, contoh kalimat itu adalah kehancuran kota ini tidak terhindarkan. Kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Nah, subtitle itu lebih baik disusun seperti ini. Kehancuran kota itu baris pertama dan dipotong tidak dihindarkan. Jadi dalam 2 baris itu pemenggalannya tidak setengah-setengah. Nah, ini kalau contoh yang salah seperti ini. Kehancuran kota di enter itu tidak terhindarkan. Jadi kan untuk pemenggalan kata yang tidak benar itu akan mempengaruhi arti dari sebuah subtitle. Terus yang kedua adalah panjang kedua baris dalam subtitle itu. Dalam subtitle 2 baris haruslah sama. Jadi nggak boleh menunjukkan baris yang terlalu banyak jaraknya. Untuk yang nomor 3 itu adalah waktu munculnya subtitle itu harus sesuai dengan waktu terdengarnya ujaran verbal dari tokoh. Jadi harus pas apa yang diucapkan tokoh itu langsung ada subtitlenya gitu. Yang keempat tidak boleh
ada lebih dari 2 kalimat dalam subtitle yang sama. Nomor 5, jangan mencoba untuk mentransfer semua ujaran verbal ke dalam subtitle. Jadi, subtitle itu kalau bisa yang diucapkan itu langsung ada beberapa kalimat yang mungkin tidak perlu dicantumkan gitu, tapi memiliki arti yang sama. Lanjut, rubahlah ekspresi dalam kalimat pasif menjadi aktif. Contohnya, hal ini dipercaya oleh semua orang. Itu ada 36 karakter. Ini diubah menjadi banyak orang percaya gitu. Menjadi 21 karakter. Nah, nomor 7 itu rubahlah ekspresi negatif menjadi positif. Contohnya kalimatnya seperti ini. Kita pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Itu ada 53 karakter. Itu diubah menjadi kita pergi ke tempat yang baru. Itu ada 31 karakter. Nah, nomor 8, rubahlah klausa subordinate temporal ke frasa preposisi temporal. Jadi, contohnya seperti ini. Aku akan belajar sehabis aku nonton film. Itu ada 41 karakter. Itu diubah menjadi aku akan belajar setelah film ini. Ada 34 karakter. Nomor 9, rubahlah modified noun ke klausa relatif. Contohnya, yang aku inginkan adalah secangkir kopi. Ada 40 karakter menjadi aku ingin secangkir kopi. Ada 25 karakter. Rubahlah seefisien mungkin 2 kalimat yang sama. Contohnya, John ingin bekerja di Jerman dan Bill ingin bekerja di Prancis. Nah, itu ada 64 karakter. Kita ubah menjadi lebih padat. John ingin bekerja di Jerman dan Bill di Prancis. Ada 50 karakter. Selanjutnya, rubahlah kalimat permintaan pragmatis indikatif ke pertanyaan langsung. Ini contohnya seperti ini. Saya ingin kamu akan datang atau tidak. Saya ingin tahu kamu akan datang atau tidak. Itu terdiri dari 44 karakter. Menjadi kamu akan datang atau tidak. Itu ada 15 karakter. Selanjutnya, rubahlah perintah pragmatis indikatif ke kalimat perintah langsung. Contoh, aku ingin kamu mengembalikan kunciku. Itu ada 37 karakter. Diubah menjadi berikan kunciku. Ada 16 karakter. Dalam kasus tersebut, struktur kalimat yang panjang itu lebih baik digunakan karena mampu menyampaikan proses mental yang tersampaikan dalam kalimat tersebut. Bahwa lelaki berambut panjang itu akan datang tidaklah mengejutkanku. Itu ada 74 karakter. Nah, diubah menjadi aku tidak terkejut mengetahui bahwa lelaki berambut panjang itu akan datang. Ada 77 karakter. Selanjutnya, akronim, apostrof, numerik, dan simbol dapat menghemat tempat jika disingkat, tetapi harus hati-hati dalam penyingkatannya. Seorang subtiter itu harus yakin bahwa singkatannya mudah dipahami dan umum dipakai. Contohnya ya, akronim AS itu kan Amerika Serikat. Lebih dikenal dengan PM, Perdana Menteri. Terus, apostrophe itu contoh dalam subtitle bahasa Inggris kayak I'd like, lebih umum daripada meatball. Kayak gitu. Terus numerik, itu penggunaan numerik untuk angka lebih dari 12, umurnya 25 tahun, lebih umum daripada cinta kita berdua. Simbol persen lebih dikenal daripada dan gitu. Nah, hanya dialek yang sudah ditata bahasakan saja yang boleh di subtitling. Contohnya dalam bahasa Inggris bentuk kuno you adalah T. Itu bentuk ini boleh dipakai karena penggunaannya sudah umum dipakai. Tidak bentuk sosiolek seperti
what are you doing? Karena tidak umum dan tidak dengan cepat dikenali dan dipahami oleh mata. Bahasa tabu seharusnya tidak disensor kecuali dengan alasan penghematan tempat. Gitu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Standar subtitling untuk anak. Penyusunan subtitle untuk anak secara umum mengikuti standar penyusunan yang digagas oleh Fotios Karamitoglu. Namun, dikarenakan karakteristik teks anak yang sedikit berbeda, maka subtitling tersebut memerlukan beberapa proses penyuntingan atau editing. Nah, untuk penyuntingan subtitle tersebut berpedoman kepada bbc.co.uk Online Subtitling Editorial Guidelines Volume 1. Berikut ini adalah beberapa unsur yang disunting atau diedit untuk subtitle anak. Yang pertama adalah durasi. Penyuntingan durasi menggunakan standar menurut CBabies dan CBBC. Namun, pada beberapa konten tertentu, standar waktu ini tidak sesuai dan memerlukan beberapa penyesuaian lagi untuk konten yang akan digarap. Nah, untuk standar waktu menurut CBabies, yakni 4-5 detik untuk setiap satu barisnya dan 8-10 detik untuk tiap dua barisnya. Sedangkan standar waktu menurut CBBC 3-3,5 detik untuk setiap satu baris dan 6-7 detik untuk setiap dua baris. Ada kemungkinan untuk menerapkan standar waktu yang lebih cepat atau lebih lama daripada standar waktu yang ada. Maka harus dihindari penggunaan waktu yang tidak konsisten atau tidak sama. Contohnya seperti ini. Misalkan untuk subtitle satu baris kita menggunakan 4 detik, tapi untuk subtitle satu baris selanjutnya kita menggunakan 6 detik. Nah, itu yang tidak diperbolehkan atau dimaksud tidak konsisten. Poin selanjutnya juga penayangan subtitle dengan waktu yang lebih lama perlu diberikan apabila terdapat adegan yang penting atau adegan yang mengandung beberapa pesan tertentu seperti bahasa khusus yang sulit dipahami. Next, untuk sintaksis atau pola kalimat dan kosakata. Berikut ini adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan pada bagian kosakata subtitle. Poin A, menghindari penyederhanaan kalimat, terkecuali apabila konstruksi kalimat tersebut yang dinilai sangat kompleks dan rumit, maka penerjemahan boleh disederhanakan atau lebih disederhanakan pola kalimatnya. Menghindari penayangan subtitle di atas kalimat. Jadi di sini seperti penggunaan dua subtitle yang masing-masing subtitlenya itu memiliki bahasa yang berbeda. Misalkan dari bahasa sumber filmnya itu bahasa Cina. Nah, kita memakai subtitle Indonesia secara bersamaan. Nah, itu jangan digunakan atau harus dihindari. Lalu, tidak menyederhanakan kosakata atau simplifikasi. Nah, di sini sama seperti poin yang A tadi, menghindari penyederhanaan kalimat ataupun kosakata. Lalu, tidak memberikan spasi di antara karakter akhir dan tanda baca supaya tidak menimbulkan kerumpangan atau bingung dalam membaca subtitle tersebut. Nah, untuk poin sebelumnya, tidak menyederhanakan kosakata dan tidak melakukan penyederhanaan terhadap kalimat, itu maksudnya agar tetap menjaga makna atau maksud dari teks sumber yang ada pada film. Jadi tidak mengurangi atau melebih-lebihkan makna tersebut. Poin selanjutnya,
Metode penerjemahan subtitle. Secara garis besar, ada dua jenis model penerjemahan yang paling sering digunakan untuk media audio visual atau film. Yang pertama adalah subtitling. Subtitling adalah model penerjemahan atau metode penerjemahan yang lebih menekankan menggunakan cara foreignisasi atau foreignization. Yang kedua adalah dubbing. Dubbing adalah model penerjemahan yang lebih menekankan metode domestikasi atau domestication. Nah, di sini domestikasi dan foreignisasi merupakan dua metode dasar yang memberikan panduan linguistik atau kebahasaan dan kultural dalam suatu penerjemahan. Perlu ditekankan lagi 2 poin, linguistik atau kebahasaan dan kultural atau budaya. Nah, untuk metode domestikasi. Metode domestikasi adalah metode alih bahasa yang mengadaptasikan semua nilai-nilai budaya yang terkandung pada teks sumber atau bahasa sumber dari film tersebut ke dalam bahasa target atau bahasa translate yang akan kita translate. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa metode domestikasi lebih condong mengadaptasi atau menyesuaikan nilai budaya pada source language tersebut atau bahasa awal film tersebut dan meminimalisir unsur asing dalam teks bahasa sasaran. Saya memberi contoh seperti kata, misalkan dalam suatu film ada kata sugeng enjing. Nah, itu nanti diterjemahkan atau diberikan subtitle menjadi selamat pagi. Nah, dua arti itu sama, cuman di sini menggunakan metode domestikasi di mana meminimalisir unsur asing. Nah, unsur asing itu sugeng enjing tadi kan berasal dari kata bahasa Jawa. Nah, kita kan mengalih bahasakan atau mentranslate-nya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Jawa tersebut memiliki kayak unsur asing lah. Nah, itu yang dihilangkan. Jadi ditulis atau diterjemahkan menjadi selamat pagi. Yang kedua, metode foreignisasi. Metode foreignisasi adalah metode alih bahasa yang melakukan penekanan dalam menjaga keaslian unsur budaya dari teks sumber. Nah, di sini menjaga jejak asing pada teks bahasa sasaran. Yang dimaksud di sini adalah jadi pembaca masih bisa melihat unsur budaya dari bahasa sumber. Jadi tidak dikurangi lah, bertolak belakang dengan metode domestikasi di mana pada metode domestikasi tadi menyesuaikan kalau metode foreignisasi itu menjaga unsur asing tersebut. Kalau saya memberi contoh ya, misalkan dalam suatu film ada kata assalamualaikum. Nah, ketika diterjemahkan struktur kalimatnya itu tidak diubah sama sekali, assalamualaikum ya tetap ditulis assalamualaikum. Jadi arti, kosakata dan semuanya itu sama, artinya salam. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih. Untuk beberapa ahli menyarankan penggunaan metode foreignisasi dalam penerjemahan karena dianggap dapat lebih menghindari penyimpangan kultural dan tidak bersifat rasis. Namun, untuk penerjemahan teks anak-anak, metode foreignisasi ini akan menimbulkan kesulitan dalam pemahaman teks karena tidak ada penyesuaian tadi. Jadi kayak masih menjaga unsur asing yang mungkin awam untuk kita ketahui. Nah, sehingga penerjemahan teks anak-anak tadi memerlukan pertimbangan yang lain agar lebih sesuai. Okay, now I wanna explain about strategic in translate subtitle. So, when we want translate subtitle, we must know about layout, duration, tanda hubung huruf, and bahasa sasaran, penyesuaian bahasa sasaran. Jadi kesesuaian antara bahasa sasaran dan bahasa asal.
The first, according Paramartha, any verbal auditory channel like a dialogue, latar belakang suara, yang contohnya suara lirik lagu dan musik. Jadi ini lebih terfokus sama dialog dan latar belakang suaranya. Terus yang the next is non-verbal auditory channel like suara alam, efek suara dan musik gitu. Terus yang verbal visual channel itu dia kombinasi antara subtitle dan skrip-skrip yang ada, seperti surat, buku, koran, ataupun iklan. Selanjutnya, nonverbal visual channel meliputi gambar, posisi kamera, plot, dan alur film. Intinya ini tuh kayak yang di belakang kamera lah intinya. Apa ya, bahasanya kayak di belakang kamera gitu. Yang tidak nampak, tidak dilihatkan. Jadi, yang menurut Paramartha ini itu adalah translate subtitle secara umum. Secara umumnya strategi translate subtitle itu ada 4 ini tadi. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah strategi translation according Taylor, ini lebih ke strategi subtitle yang audiovisual gitu. Yang pertama ada expansion. Jika teks asli memerlukan penjelasan karena adanya nuansa budaya yang tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Contohnya, I had studied as Hwarang to defend Silla from Page, yang artinya aku harus menjadi Hwarang, pasukan elit untuk melawan Page. Jadi kan Hwarang itu nothing in English. Jadi Hwarang itu tidak ada di dalam bahasa Inggris, sehingga kita harus mencari persamaan katanya. Seperti juga ketika di dalam bahasa Indonesia itu kayak mitoni is nothing in English, mitoni nggak ada juga di dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya sama makna di dalam bahasa sasaran. The next is paraphrase, translate, menerjemahkan bahasa sumber dengan pola kalimat yang berbeda dengan bahasa asli. Contohnya, forgive me for flying to the skies first, yang artinya izinkan aku pergi ke surga duluan. Yang simpelnya parafrase ini adalah membuat bahasa menulis bahasa sesuai dengan kalimat kita dengan sama makna. Jadi itu tulisannya bisa berbeda tapi maknanya sama kayak gitu. Jadi kan kalau diterjemahkan nggak mungkin kan forgive me for flying, untuk terbang, kan nggak mungkin. Jadi itu lebih simpelnya dimaknai untuk pergi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah transfer, strategi penerjemah teks sumber dengan lengkap, tepat, dan akurat. Jadi ini menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tidak menghilangkan apapun, yaitu tetap menggunakan kalimat yang lengkap, tepat, dan akurat. Contohnya di sini, shut up in Indonesian is diamlah, kayak gitu. Jadi kan tetap sama makna, akurat dan tepat. Shut up, diamlah, kayak gitu. The next is imitation, mempertahankan bentuk teks sumber. Jadi di sini bentuknya itu tidak berubah. Biasanya ini berupa nama tempat, nama tempat dan nama orang. Jadi kan for example is my name is Nightingale 4. Nama saya adalah Nightingale 4. Jadi nama seseorang ataupun nama tempat is nothing in English. Jadi nama seseorang atau nama tempat itu tidak bisa dirubah ke dalam bahasa sasaran, dalam bahasa apapun, tidak bisa. Jadi nama orang dan nama tempat itu tetap ditulis seperti itu. Selanjutnya transcription, ketika ada istilah tidak lazim, misalnya bahasa ketiga atau bahasa yang punya makna yang tidak memiliki makna. Ini tidak memiliki makna. Jadi ini biasanya kayak bahasa-bahasa yang tidak memiliki makna seperti singkatan, singkatan seperti itu, atau bahasa-bahasa yang kita bentuk sendiri. Di sini ada contohnya WIFE gitu. Kalau in Indonesian ini BINI, itu beli, ini ngutang, itu kayak gitu. Seperti itu.
The next is dislocation, strategi ketika bahasa sumber menggunakan efek khusus, misalnya lagu aneh, terjemahan fokus terhadap efek. So, ini contohnya, why did you rape the soul of your own wife? Yang artinya, istrimu sendiri kenapa kau bunuh, gitu. Jadi, when we want to translate a song, we not look grammatical, but we look, tapi kita fokus pada enak atau tidaknya ketika lagu itu tadi diucapkan ataupun dinyanyikan, kayak gitu. Selanjutnya, condensation, penerjemahan sependek mungkin dengan tidak menghilangkan makna. For example, free yourself, feel the air, yang artinya raihlah udara kebebasan, kayak gitu. Jadi ini penerjemahannya dibuat sependek mungkin tapi maknanya tetap tidak hilang. Kan nggak enak kalau kita terjemahkannya free yourself, bebaskan dirimu, feel the air, rasakan udara, kan kayak aneh gitu. Jadi diubah tapi tidak menghilangkan makna. Terus selanjutnya, decimation, bentuk ekstrim dari condensation. Ini biasanya dilakukan karena waktu, sehingga bisa juga menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalam kalimat. Contohnya di sini, if love to be beloved is still present in a warrior's heart, he will falter in the battlefield. Yang artinya, jika cinta masih ada di dada satria, dia akan ragu untuk bertarung. Di sini yang merupakan decimation itu to the beloved one. To the beloved one itu diterjemahkan menjadi masih ada di dada satria, seperti itu. Yang selanjutnya, deletion, penghilangan sebagian teks sumber. Jadi ini adalah menghilangkan sebagian atau beberapa teks di dalam bahasa sumber. Contohnya, so sorry, I just want you to do me a favor. Ini diterjemahkannya menjadi, maaf, aku hanya mau kau membantuku. Jadi yang so sama I itu dihapuskan, I-nya satu aja. Jadi artinya kan kalau seumpamanya ini full, nggak di deletion, so sorry, I just maaf kayak gitu kan, aku hanya mau, kayak gitu kan. Jadi tetapi ini mungkin dihilangkan untuk menyimpelkan juga bisa ya. So yang the last is resignation, bila bahasa sumber tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi bahasa sumbernya tidak dapat diterjemahkan. Contohnya, Viriditas Isteriditus. Mungkin ini kayak kalimat-kalimat yang kita buat asal-asal, atau bahas mungkin suara binatang atau suara alam atau suara apa, itu kan tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apapun ya. Jadi dia maksudnya ke dalam resignation atau ditulis sesuai dengan bahasa sumber. Okay, I think enough for our presentation. We do apologize if we have some mistakes. Thank you and see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.